Daftar dengan apa dulu? Daftar dengan penuh sukacita. Apa nih maksudnya daftar dengan jalur apa sih? Jalur biasa aja, jalur tes. Oke, Jadi biasalah oke. anak-anak zaman dulu kan ababil kan ya. Ababil apaan? Ababil? Anak labil? Anak labil gitu, anak baru labil. Nggak tahu ya? Enggak sih. Pengen jadi insinyur pertanian karena Indonesia negara Pertanian. aneh kan? Anak kecil Apa tuh yang cita-citaku SD sampai SMP. insinyur pertanian di dunia ini? Sedangkan anak-anak dari kota-kota besar itu waktu SMA udah dikasih spoiler tentang pelajaran gambar teknik. Wow, oke. Jadi waktu kamu SMA ada pelajaran lukis atau seni ya? Enggak. Kamu di kampung. Lah, yang Solo aja nggak dapat gimana yang Cilacap kampung? Tapi anak SD berkarya gitu tuh nggak tahu tuh hal aneh apa. Aku SD masih pengen jadi Power Ranger merah sih sampai sekarang. Ya aku juga pengen jadi Power Ranger tapi yang membajak sawah, membantu teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi di konten namanya juga pernah mahasiswa episode berikutnya. Asik. Nah kalau misalnya sebelumnya episode perdana konten namanya juga pernah mahasiswa itu bersama dosenku di semester 1. Nah sekarang kita kembali lagi bertemu dengan narasumber yang sekarang sudah bukan mahasiswa lagi tapi sudah pernah merasakan gimana sih rasanya duduk di bangku perkuliahan. Namanya Ricky, sumpah aku lupa lagi. Ricky Budi Hartanto. Oke. Orang Solo. Orang Solo asli. Bisa jelasin nggak kok nama apa ya? Makna filosofis dari nama Ricky Budi Hartanto itu. Gak begitu tahu sih, tapi kalau tebak-tebak ya, Ricky itu dari kata rezeki sebenarnya. Rizky. Rezeki. Oh, oke. Rezeki. Waktu kelahiran saya itu bisnisnya apa lagi maju-majunya. Oke. Jadi dianggap anak buah rezeki. Oke. Tebak-tebak doang ya ini. Oke. Mama sendiri itu sebenarnya mereka nggak benar-benar tahu artinya. Mereka tidak memformat nama filosofis semakna itu. Ya, yang filosofis cuma belakangnya Budi Hartanto malah. Oke, Budi. Kalau Budi dia pengen anaknya itu berbakti dan berbudi yang baik, berbudi yang baik. Oke. Kalau Hartanto itu adalah nama orang yang nyewain serius nyewain rumah bapak saya yang pertama. Jadi kontrakannya bapak, dia nyewa orang namanya Pak Hartanto. Oke, terus itu super baik yang ngasih kemudahan-kemudahan itulah. Jadi merasa kenapa lucunya sih nama gua berarti itu tribute untuk Pak Hartanto dong. exactly buat Pak Hartanto. Gimana kabar Pak Hartanto sekarang? Udah nggak ada, mungkin dia nggak tahu kan beberapa tahun yang lalu dia sudah tua waktu itu. Oke. Gitu. Berarti kehidupan domisili Solo dari kecil sampai SMA. Apa SMA di Solo? Kuliahnya di Bandung. Kenapa memutuskan pindah dari Solo ke Bandung? Notabene Solo sama Jogja kan dekat. Dan Jogja kota dengan banyak banget universitas. Kenapa Bandung menjadi opsi pada saat itu? Ada banyak alasan sih. Satu, jurusan yang diambil. Oke. Tahu nggak jurusan gua apa? Arsitektur. Ya, kebetulan Oke. arsitektur jurusannya. Jadi kenapa ambil di Bandung? Karena arsitektur di Bandung bagus. Di Indonesia ini Unpar, Universitas Unpar itu termasuk yang terbaik. TB itu termasuk ITB juga bagus juga, tapi kebetulan tidak boleh masuk negeri yang orang tua, jadinya Oke. parahyangan. Daftar dengan apa dulu? Daftar dengan penuh sukacita. Apa nih maksudnya daftar dengan jalur apa sih? Jalur biasa aja, jalur tes. Tes. Ya. Bukan rapot-rapot. Awalnya nggak kepikir. Awalnya tuh cita-cita pengen psikologi. Jadi Oke. biasalah anak-anak zaman dulu kan ababil kan ya. Ababil apaan? Ababil. Anak labil. Anak labil gitu, baru labil. Nggak tahu ya? Enggak sih. Masih labil. Masih labil. Dulu awalnya cita-cita jadi ngomong cita-cita ini nyambung nggak sih? Iya, nyambung dong. Nyambung ya.
pertama cita-cita tuh pengen Presiden. no, pengen jadi insinyur pertanian karena Indonesia negara Pertanian. aneh kan, anak kecil tuh Apa yang cita-cita aku SD sampai SMP. insinyur pertanian di dunia ini? Pertanian dan perhutanan tuh, pertanian perkebunan perhutanan tuh luas banget loh di Indonesia ya. Oke. Ya kan membangun negeri melalui agrarisnya Indonesia. Oke. Jadi nanti mungkin meneliti produk-produk pertanian, dikembangkan kayak gitu loh. Teknobiologi termasuknya teknologi pangan. Mungkin ya teknologi pangan kan kalau di biasanya masuk di dalam satu pertanian gitu. payung besar itu Iya, tadi. iya. Terus psikologinya sebelah mana tadi? Ya itu kan SD SMP. Aneh banget. Anak SD SMP pengen jadi Bisa insinyur pertanian, Jadi jadi waktu- kan astronot, presiden. karena emang nggak pengen hal yang biasa. Terus ya itu ada yang menarik sih. Jadi waktu masuk SMP kelas 1 itu kan guru nanya ada cita-cita apa gitu kan. Iya. Guru, presiden, raja, maksudnya gitu kan anak-anak kan. Aku insinyur pertanian. Semua terdiam. Karena mereka nggak tahu insinyur pertanian itu apaan. Anak-anaknya kan. Iya. Dosennya terdiam, gurunya terdiam. Juga karena anak si kecil itu Punya cita-cita referensi, yang iya. aneh. Referensi dari mana insinyur pertanian? Ya itu dari mana ya? Karena aku mungkin dulu pernah nonton suatu dokumenter tentang pengolahan lahan. Oke. Tapi mereka ngolahnya dengan sangat-sangat high tech gitu loh. Dan aku merasa Indonesia itu sangat tertinggal. Dan kita tuh harusnya bisa mengejar ke situ ke depannya. Oke. Anak SD mikir kayak gitu tuh nggak tahu tuh hal aneh. SD masih pengen jadi Power Ranger merah sih sampai sekarang. Ya aku juga pengen jadi Power Ranger tapi yang membajak sawah, membantu teman-teman. Power Ranger juga pernah cita-cita sih jadi bukan Power Ranger, dulu pengennya jadi Superman. Tapi yang membantu petani. Itu mungkin cita-citanya begitu. Mungkin. Setelah berkembang lagi, Nanti terus mulai mau masuk SMA atau awal SMA pengen psikologi. karena Gak. Pengennya arsitek dulu. Arsitek dulu karena satu itu cita-cita bapak. Pengen jadi arsitek dulu tapi nggak sampean karena dana kurang. Terus anaknya melihat aku punya bakat di hitungan dan juga menggambar. Biasanya kan orang tua kalau anak pintar gambar arsitek kan. Kalau arsitek itu sama ini apa seni murni itu sama banget. punya di kafe. Ya kayak gitu tuh harusnya DKV, cuman zamanku dulu DKV itu masih sesuatu yang abstrak buat orang tua. DKV itu ngapain sih? Nanti lulus kamu Iya, jadi iya. apa kan nggak ada gelarnya. Arsitek kan gelar jadi apa? Arsitek. Dokter lulusannya apa? Dokter. Pendidikan jurusannya guru. DKV lulusan jadi Iya. untuk itu kan pikirannya kan jadi arsitek apa? Udah itu lumayan mensugesti banget masuk dalam relung jiwa raga itu. Oke. Sampai aku sendiri pede banget main jadi arsitek. Tapi kayaknya apa waktu SMA deh, SMA kelas 2 akhir kok kayaknya psikologi itu lebih menarik. Kan baca-baca, lagi senang baca buku kan, buku tentang self improvement kayak gitu. Dan ada pelajaran sosiologi, antropologi gitu kan. Pada SMA itu bukan kayaknya mempelajari karakter personality manusia itu menarik. Itu kan ketertarikan dua bidang akademis yang berbeda dong. Kalau arsitektur itu lebih ke arsitektur itu maksudnya IPA atau IPS? IPA kan, secara hitungan kan. Ya. Dan psikologi kan IPS, sosial. Kayak orang itu harusnya punya kecondongan pada satu aja gitu loh. Tapi orang itu dua. Gimana itu? Kok bisa? IPA itu mungkin kalau menurut kamu aku cocoknya masuk IPA atau sosial? Sosial. Bisa kan kayaknya ilmu sosial tuh lebih bagus daripada itu, cuman yang IPA mungkin dulu karena orang dulu mau masuk IPA
sekarang ini masih ada ya? masih seperti itu kan pemikirannya, jadi kayak belajar masuk IPA gitu. Sekarang sih udah dihapusin gitu mas. Kayak Kayak 2 tahun di bawah atau 1 tahun di bawah itu udah itu keputusan yang bagus, itu keputusan yang bagus menghapuskan kayak gitu. ya, karena stigma dan stereotype anak IPA IPS itu Iya. sampai zamanku itu terasa tapi emang kita lihat juga dengan jelas kok dengan emang ada bedanya, tapi emang stigmanya sih tidak bisa dilepaskan. Iya. Terus akhirnya melepaskan akhirnya psikologi dan kejuruan pertanian Ya. dan memutuskan untuk arsitektur. Aku milih arsitektur. Ya. Kenapa teguh dalam pilihan yang itu? Waktu itu juga ada pertanyaan dari orang tua kan, mungkin kalau mau masuk psikolog, mas jadi apa? Iya, jadi psikolog doang kan? Ya psikolog. Oke. Tapi di Indonesia untuk Kesadaran tentang mental health-nya belum dulu pada saat ya itu. zamanku itu belum sampai ke situ. Walaupun sekarang sangat dibutuhkan. Tapi waktu itu profesi psikolog itu belum ada luas. Oh iya, aku bisa Lowongan lapangan pekerjaan itu ada. dan psikolog itu kayak mungkin dulu nilainya kayak ngurusin orang gila gitu. Betul. Iya. Kalau nggak ngurusin penyakit jiwa, Hah? nih di bayangan orang tua gue waktu itu, dan bayanganku juga mungkin waktu itu masih gitu. Jadi HRD yang ngurusin sekarang SDM di perusahaan kayak gitu. Padahal kan sekarang sebenarnya psikolog tuh di pendidikan butuh psikolog. Semua perusahaan butuh juga dukungan support psikologis kan. Dan bahkan di mata kuliah komunikasi pun juga nanti mungkin akan ada mata kuliah namanya psikologi komunikasi. Nah itu sangat bagus sih, dimana kita menerapkan psikologi dengan secara terbuka mungkin ya melalui komunikasi itu hal yang sangat dibutuhkan sekarang kalau menurutku ya, karena mungkin datang ke psikolog bagi anak-anak atau orang-orang awam yang nggak tahu fungsinya psikologi, mungkin itu kayak aku nggak nggak sakit jiwa, aku ngapain ke psikolog ya gitu kan. Makanya bisa dibantu melalui komunikasi yang lebih ringan, harus ke hidup beku tentu sih komunikasi gitu. Seperti ketika masuk ke kuliah ya, ospeknya dulu gimana? Yang di zaman itu kan biasanya Tandem kita habis ngomongin apa tiba-tiba ke ospek, ya nggak boleh. Oke, oh ya, oke, oke. gak ada bridgingnya. Makanya tiba-tiba Oke. ospek gimana dulu? Tapi aku penasaran ospek karena ospek pada zaman itu menurutku terkenal dengan yang senioritas yang banget gitu loh. Ketika zamanku udah enggak. Jadi aku pengen POV pada zaman itu ospeknya gimana? Dikencingin senior, merangkak gitu. Ya, untunglah nggak seperti itu. Dulu aman sih ospeknya. Ospeknya ya paling cuma disuruh ke kampus pakai dandanan yang namanya. Dan cewek lebih susah lah ya, mungkin bocil-bocil macam apa. Kalau cowok dulu ada topi bola, ada topi Ampun itu ada dibelinya lupa. Paling dikerjainnya suruh yel-yelnya keras-keras sesuai kalau padahal itu udah short lang gitu ya. Iya. Udah teriak banget tapi mereka masih kurang keras. Ya itu memang tugasnya itu ya, Iya, segalanya seperti itu. Nggak ngeri, apalagi aku jurusan arsitek ya, mungkin sebelumnya nggak begitu mementingkan hal-hal kayak gitu sih. Oh ya, atau waktu itu kebetulan dapat senior yang nggak begitu aman gitu. Cuman waktu itu kalau di jurusanku arsitek yang Unpad itu ada, jadi anak-anak baru itu kayak disuruh membuat suatu persembahan kepada senior-seniornya itu acara. Oh, balas budi. Karena itu kayak intinya Tanggapan. pulau nuwun kayak pamit apa pamitan ya, Permisi. permisi kita mau masuk sini, kita disambut gitu. Nanti Wow. seniornya terima apa enggak, welcoming apa enggak tergantung dari effort kita gitu. Jadi kecil situ waktu itu, jadi satu angkatan sebenarnya disuruh bekerja sama bikin acara itu, cuman itu
sampai tengah malam, sampai subuh mereka ngerjain. Belum juga nggak membuat acaranya, masih konsepting aja itu sampai malam. Dan itu tuh dibentak-bentak juga di mana-mana di itu kabur dari acara tersebut. Jadi melepaskan tanggung jawab gitu. Kalau yang konsepnya dan lain-lain aku nggak ikut, tapi ketika mulai ngerakit-nakit kan namanya arsitek pasti membuat sesuatu bangunan kan. Oh. Iya, itu bangunan pakai pisting kayak gitu. Pokoknya itu sipil. Scaffolding ya, itu arsitek itu. Arsitek itu meng-create blueprint yang kerja di sipil. Menurut lu arsitek nggak bisa bangun bangunan emangnya? Ya aku sih create blueprint. Bisa Itu sudah fee berapa persen dari biaya produksi. Tapi ini bukan bangunan yang kayak rumah sih. Ini cuma nyusun scaffolding. Scaffolding itu apaan? Besi-besi yang kalau di bangunan tinggi orang tangganya di luar tuh kan scaffolding yang bentuknya ada ekstrim. Kayak di tenda konser gitu panggung. Kurang lebih anggap aja gitu. Oke. Ya, nanti carilah scaffolding aku. Coba cari scaffolding. Ada makan waktu ya untuk menerangkan wawancara saya hari ini. Ini. Oh, oke. Susun aja terus kita hias-hiasin, dikasih kain-kain macam-macam gimana lampu lah yang lain. Misalnya itu nggak harus jadi sipil atau gimana. Yang penting sebenarnya konsepnya lama. Jadi nggak kabur konsepnya. Tapi kalau ngulinya datang. Angkatan pun 184 orang. Ini semuanya cuma nyiapin sesuatu gitu. Oke, masuk akal. Supaya terlalu banyak. Terlalu banyak orang yang ngumpul juga nggak terus jadi satu ide gitu. Pakat banget sih itu kayak gitu aku. Itu dan di situ agak mengkhianati teman-teman sangat. Tapi bukan cuma aku, pelakunya banyak. Jangan ditiru ya, anak-anak baik boleh ditiru. Kalau punya waktu, punya tenaga, punya sosial yang baik, lakukan. Oke. Berarti kan ospek selesai, diterima dong. Mungkin ditolak dong. Nggak ada ditolak sih sebenarnya. Ketika kita masuk, gimana rasanya suasana kuliah di jurusan arsitektur yang menjadi pembeda dari jurusan-jurusan atau fakultas lain? Kalau di Atma arsitek kayak apa? Pernah lihat kan? Oke. Arsitek. Kalau di Atma ya, salah satu aku bersama bisa bareng sekelas sama satu sama teman-teman dari jurusan dan prodi lain itu ketika ada namanya program cross cultural understanding, gimana kita belajar budaya negara-negara, kita daftar kelas gitu. Nah dari setiap jurusan masuk di daftar kelas kan jadi gabungan Campur bagi jurusan. jurusannya campur. Aku masuk kelas Jepang. Gambar apapun yang kalian terbesit di otak kalian ketika mendengar kata Jepang. Kamu paling ngebeli bendera Jepang, murah ya. Kertas itu cuma lingkaran, terus diarsir tuh. Iya, sebenarnya. Tapi teman-teman yang lain Ilkom sampah gambarnya semua. Banyak teman-teman sekelasku di situ juga. Nyentrik kan anak-anak itu. Pembedanya anak Ilkom ketika gimana menurut kalian untuk maju ke depan mencoba mencontohkan anak Ilkom maju. Bedanya di situ. Tapi kalau anak arsitektur atau teknik sipil gambarnya, jadi mereka bisa gambar taman di Jepang, karakter anime yang persis gitu. Dan gambarnya ditukar kok. Jadi, coba kan sebelahnya lagi. Itu beberapa bendera awal itu sampai gua anak Ilkom kan sampah. Wih, bagus banget. Karena itu anak arsi dan teknik sipil loh. Kurang lebih gitu sih. Jadi yang tadi mungkin basically aku agak punya bakat menggambar, tapi bukan gambar teknik, gambar ekspresionis dulunya. Ekspresionis? Ya paling dulu aku sukanya gitu. Oke, ya kan. Emang gak nyambung gitu. Tiba-tiba masuk kuliah disuguhkanlah diperkenalkan dengan gambar teknik. Dengan anak-anak dari kota-kota besar. Itu waktu SMA udah dikasih spoiler tentang pelajaran gambar teknik. Oh, oke.
Jadi waktu dulu kamu SMA ada pelajaran lukis atau seni ya? Enggak. Aku di kampung. Yang Solo aja nggak dapat gimana yang Cilacap kampung. Tapi kita ada pelajaran seni, menggambar kayak gitu. Nyambung. Kayaknya mereka diajarkan untuk Mama seni kriya gitu ya. Kalau aku ada gambar, tapi bikin poster-poster gitu doang kan. Oke. Ternyata kalau di kota besar diajarin tuh sampai gambar teknik itu nggak ada di kota kecil. Tapi mungkin sekarang ada ya. Buat beruntunglah anak-anak zaman di bawah saya mungkin akan mendapatkan yang lebih baik. Dulu nggak ada. Aku masuk sana, mereka tuh udah mulai pakai penggaris garis gini, garis semua, keren gitu kan. Oke. Mereka punya basic. Basicnya. Pada saat itu nggak punya. Mereka bawa datang ke kelas tuh bawa alat udah komplit. Pensil dulu, HP, Tas yang kayak teropong, Iya. kayak Itu paralel. Selang kosong. iya itu. Itu namanya apa sih? Tabung basoka. Tabung basoka. Bentuknya kan basoka. Oke, itu aneh sih. Ya, coba kamu lihat. Hah? Kayak tabung basoka banget. Iya sih. Itu anak-anak Andi udah pada bawa itu, walaupun isinya kosong. Iya, karena awal-awal kan kertasnya kita cuma pakai kertas kecil tabung basoka itu untuk menggulung kertas A2. Karena nggak boleh dilipat kan. Nggak boleh dibuat. Oke. Fungsinya itu. Tapi kan awal-awal tuh pakai kertasnya masih yang buku gambar A3. Jadi ngapain buat tabung basoka kayak aja. Tabung basoka dikeluarin isinya pensil, menghapus gitu kan. Kan mau tempat pensil kecil aja bisa. Tapi bener sih, aku tuh mungkin anaknya terlalu cuek ya. Aku datang ke kelas cuma bawa pensil 2B menghapus. Jadi di kantong. Oke. Yang lain itu tuh Praktis sekali ya. Ekonomis. iya. Yang lain tuh udah bawa yang kotak pensil arsitek yang bentuknya kotak kayak kotak makan segini yang ada sekat-sekatnya. Oke. Terus itu ada namanya rotring gitu kan. Udah tinta gitu lah buat. Ini gue udah nyiapin itu terus pensil tuh udah 2B, HB, 6B. Ingat tebalannya komplit, beda-beda. iya, gue cuma bawa 2B satu batang lagi. Kayak bego. Terus mereka ngeluarin penggaris segitiga tuh banyak komplit. Aku cuma bawa penggaris 20 cm satu batang. Terus mereka jurusannya nyuruh bikin gambar begini pakai penggaris kita. Wah, ada yang bilang kenapa harus bawa kayak gitu ya? Ada basic. Iya, itu terus pinjam lah sama sebelahku seorang cewek itu. Asik, gak asik sih, karena itu membuat first impression saya buruk sekali di mata dia, karena aku pinjemin semua barangnya dia. Dia penggarisnya udah beres belum? Aku pinjam ya? Iya pakai, terus tukeran lagi. Itu cuma bertahan 15 menit sampai dia ngomong, lu nih kuliah, jangan di sini gak mau apa-apa. Setelah itu saya cuma berdua aja sepanjang kelas, saya gak lanjutin. Sampai kapan? Ya, Sampai kapan? Itu akan struggle terus. setelah itu malam. Struggle gitu ngikutin dari awal nih. Kan shock gitu ya. Itu Itu sampai kapan akhirnya bisa kayak udah mulai ngikutin flow-nya seperti ini? dua. Setengah semester. Sebenarnya kalau ngikutin itu kan melengkapin barang-barang yang kita butuhkan yang alat-alatnya itu masih kita bisa 2 minggu juga udah mulai lengkap ya. Yang kayak doktrin, kayak penggaris kalau bukan itu penggaris itu di awal lama-lama udah komplit, tapi lama-lama itu sebenarnya ke ini sih anak-anak arsitek itu kelihatan banget mana yang ambisius mana yang enggak. Apa nampak dari fisiknya kah? Atau verbal? Atau apa? Gestur? Semua fisik iya, gestur iya, verbal iya. Apa stereotip dari fisik yang kelihatan enak? Ya itu tadi bawa tabung basoka padahal belum butuh. Oke. Itu kayak pengen mengintimidasi teman-teman gak sih? Itu mungkin waktu itu Itu namanya anak kayak cupu kan. inisiatif. Tapi kan iya itu tapi kan yang dibutuhkan itu inisiatif. Gak usah melakukan hal yang tidak diperlukan ya anak-anak. Itu buang-buang duit dan buang-buang waktu. Itu kedepannya kan diperlukan dong. Itu diperlukannya kayak semester berapa gitu. Mereka antusias bro. Bayar nonton TV kayak bayar nonton drama. Apa arsitek di TV sih dulu? Ya, juga. Tapi mereka cari
dimana referensinya mungkin kating-kating pada ngomong kok butuh ini atau gimana, gue nggak tahu. Enggak sih, Senyum sih dulu doang ya. semester 1 udah terbuat loh. Enggak sampai semester 2 sih, semester 1 tapi setelah beberapa bulan baru kayak itu gitu. Buat Selama menjalani kuliah, ada nggak memori struggle paling susah pas kuliah itu ini? paling susah tuh aku semester 2 3 sih, tapi bukan karena jurusan. Oh iya, mungkin karena jurusannya ngeliat orang ambi sedangkan aku nggak ambi. Dan mereka tuh cepat banget berkembang, kayak udah tahu tujuannya mau ngapain gitu loh. Kayak dia tahu mantap banget sama cita-citanya, tujuan dia akan jadi arsitek seperti ini, itu mereka udah mantap. Jadi jalannya tuh bener lurus, jelas yakin kalau akan pasti meraba-raba masuk kepikiran pengen jadi psikolog dan macam-macam. Ya, Tidak bisa hilang dari pikiran. Aku tuh merasa modal terbesarku tuh sebenarnya mulut, pintar ngomong materi. Dengan arsitek tuh kurang banyak ngomong. Bukan kurang banyak ngomong, Iya. kan ada waktu mungkin nanti ada presentasi juga, tapi Terus porsinya temanku masuk teknik mesin. Ketika reuni lagi ketemu dia, kamu gini? Aku tanya, ya karena budaya anak teknik mesin itu ketika mereka create something, mereka serius. banyak laki-laki lah, orang bacot, orang ngomong itu ya, banyak ngomong itu pip. Mereka buang Oke, sensorin deh. Oke, orang yang banyak ngomong itu malah orang yang nggak becus kerja. Jadi emang budaya organisasinya diam dan fokus buat kerja. Itu anak ambi ya gitu. Itu general semua. Tempatku maksudnya. Oh, yang kelihatan ambi dari gesturnya adalah, dia mau waktu kerjain, kalau kita bercanda ketawa tinggi tapi kayak nggak beres gitu kerjaan kita. Sedangkan mereka ini kelihatan banget ya. Jadi saya dan beberapa orang itu yang nggak terlalu ambi ngerjain tugas cuman yang di kayak nama kita tuh ada namanya pelajaran studio. Satu studio itu 7 SKS beratnya, 7 SKS. That's why satu semester itu mata kuliahnya arsitek itu nggak banyak, cuma 7 dikit karena udah dimakan sama studio itu satu gitu kan. Studio itu udah 7 SKS itu modelnya tuh satu ruangan besar banget, satu angkatan di situ semua masukin satu angkatan studio. Ada satu kelompok isinya kira-kira 7 orang gitu kan. Terus itu tuh karena SKS paling besar, bobot paling besar yang menentukan banget. Dan itu kayak agak sepele gitu kan. Karena paling menentukan. Iya, presentasinya dia memegang presentasi yang paling besar buat melakukan nilai di akhir. Betul. Dan pelajaran itu sebenarnya gampang banget lulusnya. Dan hanya menjadi komplementer yang berdasarkan dosen-dosen pun semua udah memikirkan stigma loh. Yang penting studio ini yang paling penting gitu. Nah, anak-anak ambi itu studionya kayak tugas besok adalah bikin side plan. Denak tapak side plan. pesawat samping. Side plan. No, iya lagi. Dia lagi nggak, saya itu SITE. Oke. Plan rencana. Rencana Samping. tapak side. Situs side. Not side ya, bukan B. SITE. Oke. Misalnya gitu kan. Besok bikin side plan. Nah, ini udah bikin side plan, bikin block plan, bikin macam-macam. Kalau anak yang ambil side plan-nya nggak beres, kayak side plan bingung gitu. Kalau side plan yang masih kosong-kosong lagi. Tapi side plan itu draft. Yuk, Kita mau create apa sih? iya. Nanti kita ada waktu di mana kita nyalin draftnya itu. Akan dikembangkan terus-menerus. Nah, kalau anaknya nggak habis, draftnya pun nggak selesai gitu. Iya, ngumpulinnya ke dosen kayak ini Pak, ini cuma saya bingung kayak gitu. Yang ambis itu ngumpulin sambil presentasi, gambarnya udah diwarna semua gitu kan. Yang oh jadi Oh iya. jadi kan. Oke, saya dulu katanya. Nanti panas ada. Tapi pengalamanku juga ya, aku sekelas
sama temenku yang arsitektur angkatan atasku. Dia ngaku di arsitektur, berarti menjalani berapa bulan? 2 semester. Bisa akhirnya masuk ke ilkom bareng angkatanku. Kamu dari semester 2. Iya, dia artinya capek karena tugas awalnya pun dia begadang, gak ada waktu istirahat. Itu karena dia nggak tahu tujuannya sih. Karena capek itu dialami oleh satu angkatan ya sebenarnya. Semua mencapai yang sama, tugasnya sama. Cuman bedanya adalah orang yang bertahan karena mereka tahu tujuannya. Orang yang nggak bertahan karena mereka nggak tahu tujuannya itu apa. Kalau aku bilang capeknya itu nggak bikin dia bahagia. Dia mencari capek yang bikin Kali dia nggak enjoy lah. Dia buang-buang tenaga, buang-buang waktu, buang-buang pikiran untuk sesuatu yang dia sendiri nggak tahu tujuannya mau apa. Apa tujuan itu adalah apakah itu benar cita-citanya dia? Apakah dia benar-benar mau jadi arsitek? Jadi kayak dia spend semuanya itu untuk apa? Dan arsitek itu lumayan keluar duit ya. Oh, iya bahan-bahannya itu mahal. Alat-alat tuh mahal. Gue kira beli penggaris segitiga tuh murah, mahal. Aku masuk kan kira murah, mahal itu tuh 60-70 jauh. pada kurs saat itu mahal. Oke. Pinjam lah sama sebelahku seorang cewek itu. Asik nggak asik sih, karena itu membuat first impression saya buruk sekali di mata dia, karena aku pinjemin semua barangnya dia. Dia penggarisnya udah beres belum? Aku pinjam ya. Yuk pakai, terus tukeran lagi. Itu cuma bertahan 15 menit sampai dia ngomong, lu nih kuliah di sini nggak mau apa-apa. Iya. Apa stereotip dari fisik yang kelihatannya anak habis? Jangan aja bawa tabung basoka padahal belum butuh. Oke. Itu kayak pengen mengintimidasi teman-teman nggak sih? Itu mungkin waktu itu karena namanya inisiatif. tapi kan iya itu tapi kan yang dibutuhkan itu inisiatif. Gak usah melakukan hal yang tidak diperlukan ya anak-anak. Itu buang-buang duit dan buang-buang waktu ya. Tugas besok adalah bikin side plan, cetak tapak side plan, pesawat samping side plan. No, iya lagi. Kita itu kayak butuh POV orang yang udah pernah nyemplung gitu loh. Orang yang udah pernah ngerasain basah in positive way.